Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Milenia Nur Fitri, Nanda Lutfiatul Hasanah, Fairsa Aluya, Susanti Armanda, Brigita Dwi Lestari, dan saya sendiri, Vini Cynthia. Dengan ini akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan dengan judul Uji Rata-Rata 2 Sampel Dependen dan Independen. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nanda Lutfiatul Hasanah. Kepada Nanda, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi, pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu definisi dari uji beda rata 2 sampel. Jadi, uji beda rata 2 sampel merupakan uji statistik yang membandingkan 2 sampel. Di 2 sampel ini memiliki sifat itu atau berpasangan. Data yang independen pasangan itu bila data tersebut dibanding dengan data lainnya saling memiliki ketergantungan. Kemudian sifat yang kedua yaitu independen atau bebas. Artinya kelompok data dikatakan independen bila data kelompok yang satu tidak tergantung dari data kelompok kedua. Pertama yang akan dibahas yaitu uji T2 sampel dependen atau biasa disebut dengan paired sample t-test. Uji ini bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan. Analisis dalam uji ini melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Pengukuran pertama dilakukan di perlakuan tertentu dan pengukuran kedua dilakukan sudah diberi perlakuan tertentu. Kemudian uji ini banyak akan untuk penelitian yang sifatnya eksperimen. Di eksperimen sosial bisa eksperimen yang penelitian laboratorium. Kemudian terdapat atau asumsi harus yang harus penuhi dalam uji sampel dependen. Karena ini termasuk dalam statistik, makanya harus bernumerik, berdistribusi normal. Yang kedua, data kelompoknya ini dependen, yang terakhir subjek setiap sampel sama. Selanjutnya, kemudian kita bahas mengenai langkah penelitian. Yang pertama, kita harus menentukan dahulu hipotesisnya. Jadi hipotesis apa hipotesis satu kiri atau apakah hipotesis itu satu arah kanan atau apa hipotesisnya itu dua arah. Hipotesis minus kurang dari 2, bukan untuk hipotesis satu arah ini minus lebih dari 2. Untuk hipotesis dua arah minus satunya tidak dengan mu 2. Jadi untukkan apakah hipotesis satu arah ke kanan, satu arah ke kiri atau arah itu bergantung pertanyaan. Kalau inginkan mana yang lebih buruk, berarti kita gunakan hipotesis satu arah kiri. Misalkan bandingkan mana lebih baik di menggunakan hipotesis satu arah ke kanan. Nah, kalau kita ingin membandingkan ada atau tidaknya perbedaan gitu, kita gunakan hipotesis dua arah. Langkah yang kedua yaitu theta antara verifikasi alpha dan DF atau degree of freedom n-1. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan uji statistik. Untuk menentukan uji statistik ini menggunakan rumus T sama dengan bar 0 per SD dibagi akar N, dimana untuk mencari D bar rumusnya si I per DI dua perlakuan variabel. Kemudian untuk DO merupakan asumsi dari
satu dikurang mu 2 yang hipotesiskan. Jika tidak diketahui atau tidak disebutkan, maka kita bisa mengasumsikan D0 sama 0. Kemudian SD adalah simpangan baku dari selisih perlakuan. Untuk mencari SD atau simpangan baku ini bisa menggunakan rumus SD kuadrat sama dengan N dikali sigma DI kuadrat dikurang sigma DI dikuadratkan per N dikali N-1. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan kriteria uji. Di sini terdapat 3 kriteria uji. Jika kita menggunakan hipotesis satu arah ke kiri, maka kriteria uji yang digunakan yaitu jika T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak. Dan jika T hitung lebih dari min T tabel, maka H0 diterima. Kemudian jika kita menggunakan hipotesis satu arah ke kanan, maka kriteria uji yang digunakan yaitu jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Lalu jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Kemudian jika kita menggunakan hipotesis dua arah, maka kita menggunakan kriteria uji jika T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Kemudian jika T hitung lebih dari min T tabel atau T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Kemudian di sini ada contoh kasus. Dan langkah yang terakhir tadi setelah menentukan kriteria uji yaitu menyimpulkan atau membuat kesimpulan. Kemudian di sini kami memiliki contoh kasus yaitu suatu pasangan calon ketua OSIS akan melakukan pelatihan pematangan visi dan misi kepada 10 orang tim suksesnya. Untuk mengetahui apakah pemberian pelatihan tersebut efektif atau tidak, maka dicatat skor pengetahuan mereka terhadap visi dan misi sebelum diberikan pelatihan dengan sesudah diberikan pelatihan. Di bawah ini adalah tabel data skornya, angka dalam range mulai 0 sampai 100. Jadi pada tabel dapat kita ketahui untuk tim sukses 1 data skor pengetahuan sebelumnya adalah sebelum pelatihan itu 70, kemudian skor pengetahuan sesudah pelatihan 68. Untuk tim sukses 2 skor sebelum pelatihan 72 dan skor pengetahuan sesudah pelatihan 75 sampai akhir yaitu sampai ke tim sukses ke-10 skor sebelum pelatihannya 70 dan skor pengetahuan sesudah pelatihannya 60. Dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah dapat disimpulkan bahwa pemberian pelatihan efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi calon? Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyelesaikan uji ini secara manual. Langkah pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu uji hipotesisnya. Jadi dapat kita ketahui dari soal tadi, kata efektif yang ada dalam soal tadi itu dapat diartikan bahwa skor sesudah pelatihan ini lebih besar daripada sebelum pelatihan, atau bisa juga sebelum pelatihan lebih kecil daripada sesudah pelatihan. Nah, dari soal tersebut kita dapat menentukan bahwa hipotesis yang akan digunakan adalah hipotesis satu arah, bisa satu arah ke kanan ataupun bisa satu arah ke kiri. Nah, bisa menggunakan hipotesis satu arah ke kanan atau ke kiri itu tergantung dari kita meletakkan skor sesudah pelatihannya itu pada mu 1 atau mu 2 dan di mana kita meletakkan skor sesudah pelatihannya itu di mu 1 atau mu 2. Misalkan pada contoh ini kami meletakkan mu 1 ini sebagai skor sesudah pelatihan dan mu 2 sebagai skor sebelum pelatihan. Ini bisa dibalik, jadi bisa mu 1 itu skor sebelum pelatihan dan mu 2 itu skor sesudah pelatihan. Tapi nanti akan berdampak pada interpretasi dalam hipotesisnya. Nah, di sini kan kami menentukan mu 1 sesudah pelatihan dan mu 2 sebelum pelatihan. Maka hipotesis yang diambil tadi kan satu arah ke kanan. Jadi
H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2, dan HA-nya mu1 lebih dari mu2. mu1 itu kan skor sebelum pelatihan, dan mu2 itu skor sebelum, maksudnya mu1 itu skor sesudah pelatihan, dan mu2 itu skor sebelum pelatihan. Karena skor sesudah pelatihan itu lebih besar dari skor sebelum pelatihan, maka untuk hipotesisnya HA-nya itu pemberian pelatihan efektif meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi. Nah, lawan kata dari efektif itu kan tidak efektif, maka untuk H0-nya kita rumuskan yaitu pemberian pelatihan tidak efektif meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi. Kemudian setelah kita menentukan hipotesisnya, langkah yang selanjutnya adalah menentukan T-tabel dengan taraf signifikasi alpha dan DF sama dengan N-1. Dari soal tadi kita mengetahui bahwa tingkat kepercayaannya kan 95%. Nah, dari tingkat kepercayaan 95% itu kita dapat mengetahui bahwa nilai alpha-nya 0,05 atau 5%. Nah, kemudian untuk nilai DF-nya sama dengan N-1. N adalah jumlah sampelnya, jadi nilai dari DF adalah N-1 sama dengan 10-1, hasilnya 9. Nah, karena alpha dan DF sudah diketahui, maka kita dapat mengetahui nilai T tabelnya dengan melihat tabel T. Nah, ini adalah tabel T. Jadi kolom yang paling atas itu letak nilai alfanya, kemudian baris paling kiri itu adalah DF-nya. Pertama kita cari alfanya dulu. Setelah nilai alfanya ketemu, kemudian kita cari nilai DF-nya. Nah, setelah kita mengetahui letak alfa 0,05 dan DF-nya 9, maka kita cari pertemuan antara 0,5 dan 9. Jadi di sini kita dapatkan pertemuan antara 0,05 dan 9 adalah 1,833. Jadi nilai T tabelnya adalah 1,833. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji statistik. Untuk melakukan uji statistik ini kita menggunakan rumus T sama dengan D bar min D0 per SD dibagi akar N. Komponen-komponen untuk mencari T ini kan belum dicantumkan dalam soal, belum diberitahu pada dalam soal. Jadi kita harus terlebih dahulu setiap komponennya biar kita bisa menghitung nilai T-nya. Jadi di sini rumus T itu kan ada D bar, kemudian D0, SD, dan N. Untuk D bar yang diketahui hanya N-nya, N kan jumlah sampel. Yang belum diketahui D bar, DO, dan SD. Maka kita cari ketiga komponen tersebut. Pertama, untuk mencari D bar itu rumusnya sigma DI per N. Maka kita harus mencari, karena N sudah diketahui, maka kita harus mencari DI terlebih dahulu. DI ini untuk mencari DI kita dengan cara mengurangkan sigma, maksud saya kita mengurangkan mu1 dikurang mu2. Nah, pertama kita buat tabel dulu, terus kita isi tabel tersebut dengan data skor sesudah pelatihan dan sebelum pelatihan. Kemudian kolom yang ketiga adalah DI. Yang pertama, untuk tim sukses yang pertama itu kan skor sesudahnya 68, kemudian skor sebelumnya 70, maka DI-nya yaitu 68 dikurang 70, hasilnya min 2. Kemudian untuk tim sukses yang kedua, nilai sesudahnya itu kan 75 dan sebelumnya 72, jadi nilai DI-nya adalah 75 dikurang 72, hasilnya 3. Begitupun seterusnya sampai tim sukses yang ke-10, yaitu nilai sesudahnya 68,
nilai sebelumnya 70, jadi 68 dikurang 70, hasilnya min 2. Setelah kita mengetahui nilai DI dari tim sukses 1 sampai 10, kita hitung totalnya gitu, sigma DI-nya. Nah, sigma DI-nya ini min 2 ditambah 3 ditambah 2, min 2 ditambah min 8 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 8 ditambah min 2, hasilnya adalah 6. Setelah DI kita temukan, maka kita hitung nilai dari D-bar-nya. Jadi D-bar sama dengan sigma DI per N. D-bar sama dengan 6 per 10, hasilnya adalah 0,6. Kemudian komponen T yang sudah diketahui itu kan D-bar dan N. Terus ada juga yang belum diketahui SD dan DO. Untuk DO itu karena di soal tidak dicantumkan, maka kita bisa berasumsi DO sama dengan 0. Nah, sekarang ada satu lagi yang belum kita temukan, yaitu SD. Untuk menghitung SD itu rumusnya SD kuadrat sama dengan N dikali sigma DI kuadrat dikurang sigma DI dikuadratkan per N dikali N-1. Nah, untuk mencari SD kuadrat ini kan kita yang belum ada nilai dari sigma DI kuadrat, maka kita harus mencari sigma DI kuadrat terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengkuadratkan DI. Jadi untuk tim sukses yang pertama DI-nya kan min 2, kemudian dikuadratkan, jadi min 2 dikali min 2 hasilnya 4. Kemudian untuk tim sukses 2, 3 kali 3 hasilnya 9, sampai akhir sampai ke tim sukses 10. Kemudian setelah kita mengetahui DI kuadratnya, maka kita jumlahkan sigma DI kuadrat, itu hasilnya 190. Kemudian semua komponen untuk mencari SD itu kita dapatkan nilainya, maka kita bisa mulai untuk mencari SD. Untuk mencari SD kita gunakan rumus SD kuadrat sama dengan N di sigma DI kuadrat in sigma I dikuadratkan per N dikali N-1 sama dengan N-nya itu 10 dikali sigma DI kuadratnya itu 190 dikurang sigma DI dikuadratkan, itu hasilnya 6 kuadrat. Kemudian per N-nya 10 dikali 10 min 1 sama dengan hasil dari 10 dikali 190 itu 1900 dikurang hasil dari 6 kuadrat itu 36 per 90. Jadi 190 dikurang 36 hasilnya 1900 dikurang 36 itu hasilnya 1864 dibagi 90 dan hasilnya adalah 20,71. Nah, 20,71 ini baru SD kuadrat, sedangkan yang kita butuhkan adalah SD-nya gitu. Jadi cara mencari SD sama dengan akar SD kuadrat. Jadi SD sama dengan akar dari 20,71, hasilnya adalah 4,55. Setelah semua komponen untuk menghitung ini diketahui, maka kita bisa substitusikan ke dalam rumus T. Jadi T sama dengan D bar min D0 per SD dibagi akar N sama dengan D barnya tadi 0,6 dikurang DO-nya tadi 0 per SD-nya 4,55 dibagi akar N-nya 10. Jadi akar 10 sama dengan 0,6 dikurang 0 itu hasilnya 0,6 per 4,5 per dibagi akar 10 itu hasilnya 3,162 sama dengan 0,6 per 4,55 dibagi 3,162 ini hasilnya 1,439. Jadi 0,6 dibagi 1,439 hasilnya adalah 0,417. Jadi kita ketahui bahwa nilai T-nya itu 0,147. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan kriteria uji. Karena kita menggunakan hipotesis satu arah ke kanan, maka kriteria uji yang digunakan adalah jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak,
dan jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan. Tadi kan T hitung yang kita dapatkan 0,417, kemudian T tabelnya 1,833. Nah, karena T hitungnya kurang dari T tabel, maka HO-nya diterima. Dapat kita simpulkan bahwa pemberian pelatihan tidak efektif meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi. Selanjutnya kita bisa mengimplementasikan ke dalam kurva. Nah, pada PPT adalah kurva defaultnya. Karena kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan, maka kurvanya akan seperti ini. Jadi di situ ada dua daerah, daerah yang diarsir dan daerah yang tidak diarsir. Daerah yang diarsir itu adalah daerah HO ditolak, kemudian yang tidak diarsir itu adalah daerah HO diterima. Kemudian di situ ada garis lurus vertikal, namanya karena kita namanya batas untuk garis itu adalah batas untuk statistik ujinya gitu. Karena kita menggunakan uji T, maka garis itu namanya T-tabel. Nah, nilainya 1,833. Karena T hitungnya nilai T hitung itu lebih kecil dari T tabel, yaitu 0,417, jadi letaknya ada di daerah yang tidak diarsir. Selanjutnya adalah cara menyelesaikan uji T 2 sampel berpasangan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pertama yang dilakukan adalah memasukkan data pada Excel terlebih dahulu. Kemudian pada tab data, klik data analyze. Kemudian akan muncul kotak dialog data analyze. Slide berikutnya, Pak ya. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog data analyze. Kemudian kita pilih fit test back to sample means, lalu klik OK. Slide berikutnya kayak. Nah, setelah kita klik fit test back to sample for means, maka akan muncul kotak dialognya. Kemudian pada bagian kotak variabel satu range itu kita mengklik mengcopy sel B2 sampai sel B11, dan selanjutnya pada kotak variabel 2 range itu kita isi dengan cara mengcopy sel C2 sampai C11. Kemudian di bawahnya itu terdapat kotak output range. Nah, diisi dengan cara mengklik kolom yang masih kosong gitu. Setelah itu klik OK. Setelah kita mengklik OK, maka akan muncul hasilnya. Slide berikutnya, Pak ya. Tolong. Nah, setelah kita klik tombol OK, maka akan muncul hasil dari perhitungannya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa T hitungnya sebesar 0,417, kemudian T tabelnya 1,833. Karena T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka HO-nya diterima. Hasil dari perhitungan menggunakan Excel dan menggunakan cara manual itu sama-sama menghasilkan HO yang diterima. Artinya pemberian pelatihan tidak efektif meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Brigita Dwi Indah. Terima kasih. Baiklah, saya Brigita Dwi Indasari akan melanjutkan presentasi dari Nanda. Di sini ada penyelesaian uji T 2 sampel berpasangan menggunakan SPSS. Yang pertama, memasukkan data dalam sel. Lalu klik Analyze, kemudian Compare Means, dan klik Pair Sample T-Test. Seperti pada gambar.
Selanjutnya, kemudian akan muncul gambar seperti ini. Kemudian arahkan variabel sebelum dan sesudah ke dalam parent subvariabel, lalu klik OK. Akan muncul hasil perhitungannya. Saya lanjut. Di sini ada penjelasannya. Ada kriteria uji. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya, 0,417 lebih kecil dari 1,833, maka H0-nya diterima. Di sini ada kriteria ujinya. Jika p-value kurang dari alpha 0,05, maka H0-nya ditolak. Kemudian jika p-value lebih besar dari alpha 0,05, maka H0-nya diterima. Kesimpulannya, 0,687 lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. H0, pemberian pelatihan tidak efektif meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi. Di sini ada uji beda rata-rata dua sampel independen. Jenis uji statistika yang bertujuan untuk menguji perbandingan antara dua sampel yang memiliki sifat independen atau tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang sama, yang berbeda. Di sini ada syaratnya. Yang pertama ada data berdistribusi normal. Kedua, kelompok data independen atau bebas. Tipe data yang digunakan bertipe numerik, skala data interval atau rasio. Ada varian antar kelompok sama atau homogen. Contohnya, membandingkan mean tekanan darah sistolik orang desa dengan orang kota. Di sini ada hipotesa dalam uji T independen, yaitu dua sisi, H0, mu1 sama dengan mu2, dan HA, mu1 tidak sama dengan mu2. Untuk satu sisi, H0, mu1 sama dengan mu2, dan HA, mu1 lebih dari mu2. H0-nya mu1 sama dengan mu2, dan H-nya mu1 dari mu2. mu1 dan mu2 rata-rata pada populasi 1 atau 2. Prinsip pengujian dua mean adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Perlu informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Bentuk varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error yang pada akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Di sini ada uji homogenitas varian. Perhitungannya dengan menggunakan uji F. F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. DF1 sama dengan N1 min 1 dan DF2-nya N1 min N2 min 1. Varian yang lebih besar sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil sebagai penyebut. Jika F hitung lebih dari atau sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak atau variannya beda. Dan F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya gagal ditolak atau varian sama. Slide selanjutnya, Pak ya. Di sini ada contoh soal. Sebuah penelitian dilakukan untuk mata kuliah statistika di prodi politik dan juga sosiologi. Dari data di bawah ini, ujilah homogenitas nilai tersebut jika nilai alfanya adalah 5%. Di sini ada datanya prodi politik, prodi sosiologi. Ini ada cara manual, yaitu H0 sigma 1 sama dengan sigma 2, H-nya sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, yaitu menentukan varian masing-masing data dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Diketahui S1 kuadratnya yaitu 113,1 dan S2 kuadratnya 61,6. Kedua, mencari F hitung dari varian X dan Y dengan rumus F S1 kuadrat per S2 kuadrat, yaitu 113,1 dibagi dengan 61,6 yaitu 1,83. Jadi F hitungnya yaitu 1,83. Di sini ada menentukan derajat kebebasan yaitu DF1
N1 min 1 dan DF2-nya dengan rumus N2 min 1. DF1-nya yaitu 15 kurang 1 sama dengan 14 dan DF2-nya yaitu 15 kurang 1 sama dengan 14. Jadi jika dilihat dari tabel maka ada di tabel 2,48, sehingga diketahui bahwa F hitungnya itu 1,83 kurang dari F tabel yaitu 2,48, lebih kecil dari F tabel yaitu 2,48. Jadi H0-nya gagal ditolak, sehingga pada alfa 0,005 varian nilai mahasiswa prodi politik homogen dengan varian nilai mahasiswa prodi sosiologi. Selanjutnya yaitu cara menggunakan Excel. Yang pertama, masukkan data ke dalam Excel. Setelah itu, klik data analisis pada menu data. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar seperti ini. Kemudian pilih F-test to sample for variance. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang kedua, sorot variabel data pertama dari awal sampai akhir pada kolom variabel 1 rank dan data kedua pada variabel 2 rank. Pastikan nilai alfa dan pilih sel untuk output. Contohnya seperti ini. Dan nilai F critical one tile sebagai F tabel. Karena F hitung 1,83 lebih kecil dari F tabel yaitu 2,48. Maka dua data tersebut homogen. Ada catatan, jika data tidak homogen, cara menghitungnya sama, namun F hitung lebih besar dari F tabel. Contohnya seperti ini. F hitung 4,08 lebih besar dari F tabel 3,17, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada alfa 5% data tidak homogen. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Milenia Nurfitri akan melanjutkan uji homogenitas menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu kita membuat kategori terlebih dahulu untuk prodi politik, yaitu kita beri kategori atau kodenya 1, dan prodi sosiologi itu kodenya 2. Selanjutnya, kemudian pada aplikasi SPSS-nya kita atur nama untuk variabelnya sesuai dengan data kita. Nah, di sini kita menggunakan nilai dan kelas atau prodi ya tadi. Kemudian kita atur value-nya untuk kelasnya yang prodi tadi, value 1 untuk prodi politik dan value 2 untuk prodi sosiologi. Kemudian masukkan data ke dalam data view. Salin data untuk prodi sosiologi di bawah data prodi politik. Begitu juga untuk kode kelasnya. Jadi kode untuk prodi politik tadi 1 dan sosiologi tadi 2. Setelah itu klik analisis, compare means, dan one way ANOVA seperti pada gambar. Kemudian tambahkan hasil belajarnya ke kolom dependent list dan kelas ke dalam faktornya. Kemudian klik options dan centang homogeneity of variance test. Kemudian klik continue. Kemudian akan keluar output seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian kita lihat nilai signifikannya, yaitu di sini 0,41 dan 0,41 itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut adalah data homogen. Catatannya, untuk data yang heterogen menggunakan cara yang sama, namun hasil signifikansinya nanti akan kurang dari 0,05. Kemudian uji beda rata-rata dua sampel independen ini ada yang datanya homogen dan tidak homogen. Untuk data homogen, jika diketahui sigmanya, maaf ini tidak ada rumusnya ya. Jadi yang uji Z itu rumusnya Z sama dengan
X bar 1 min X bar 2 min DO dibagi akar sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Kemudian untuk uji T, jika sigmanya tidak diketahui, yaitu T sama dengan X bar 1 min X bar 2 diambil DO per dibagi SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. Kemudian untuk data tidak homogen dan sigmanya tidak diketahui, maka statistik hitungnya yaitu T sama dengan X bar 1 min X bar 2 dibagi akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Kemudian langkah-langkah uji Z, yang pertama kita tetapkan terlebih dahulu hipotesisnya. Ada 3 macam hipotesis. Yang pertama hipotesis satu pihak ke kiri, H0 sama dengan, yaitu jika μ1 sama dengan μ2 dan H1-nya μ1 kurang dari μ2. Kemudian untuk hipotesis satu pihak ke kanan, H0-nya jika μ1 sama dengan μ2 dan H1-nya μ1 lebih besar dari μ2. Dan untuk uji dua arah, H0-nya jika μ1 sama dengan μ2 dan H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Yang ketiga, kita uji statistik dengan rumus Z sama dengan X bar 1 min X bar 2 min DO dibagi akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2, yaitu keterangannya X bar 1 yaitu rata-rata sampel 1, X bar 2 rata-rata sampel 2, DO merupakan selisih dari μ1 dan μ2 yang dihipotesiskan. Jika tidak disebutkan, maka diasumsikan D0-nya sama dengan 0. Kemudian sigma 1 yaitu standar deviasi populasi 1 dan sigma 2 standar deviasi populasi 2. N1 jumlah sampel populasi 1 dan N2 jumlah sampel populasi 2. Kemudian kita tetapkan kriteria ujinya. μ1 jika hipotesisnya tadi ke satu arah ke arah kiri, maka jika Z hitungnya kurang dari min Z tabel, maka H0 ditolak. Jika Z hitungnya lebih besar dari min Z tabel, maka H0-nya diterima. Kemudian jika hipotesisnya tadi satu arah ke kanan, maka jika Z hitungnya lebih besar dari Z tabel, maka H0 ditolak. Jika Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 diterima. Dan jika hipotesisnya tadi merupakan hipotesis dua arah, jika Z hitungnya kurang dari min Z tabel atau Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka H0-nya ditolak. Dan jika Z hitung lebih besar dari min Z tabel atau Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 diterima. Dan yang terakhir kita tarik kesimpulan. Kemudian ini merupakan langkah uji T dengan sigma 1 sama dengan sigma 2 atau datanya data yang homogen. Jadi langkah yang pertama setelah kita uji homogenitas menggunakan uji F sama, yaitu kita rumuskan dulu hipotesisnya. Masih terdapat 3 macam hipotesis. Yang kedua, kita tentukan taraf signifikansi alfa untuk menetapkan T tabelnya dengan DF sama dengan N1 plus N2 min 2. Kemudian uji statistiknya T sama dengan akar X bar 1 min X bar 2 min DO dibagi SP dikali akar 1 per N1 plus 1 per N2 dengan SP kuadratnya yaitu N1 min 1 dikali S1 kuadrat plus N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N1 min 2. Kriteria ujinya
Jika mu1 kurang dari mu2, tadi yang hipotesis satu arah ke kiri, jika T hitungnya kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitungnya lebih besar dari min tabel, maka H0 diterima. Dan jika hipotesisnya satu pihak ke kanan, maka jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Dan jika hipotesisnya tadi dua arah, jika T hitungnya kurang dari min T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Dan jika T hitung lebih besar dari min T tabel atau T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Dan selanjutnya kita tarik kesimpulan. Kemudian ini ada contoh kasus. Ini merupakan data yang homogen menggunakan cara yang manual. Jadi contoh kasusnya, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan nilai biostatistik antara mahasiswa dan mahasiswi. Dengan mengambil 10 mahasiswa, didapat rata-rata nilainya 70 dengan standar deviasi 5, dan mahasiswi diambil 9 orang dan rata-ratanya nilainya 68 dengan standar deviasi 6. Ujilah dengan alfa 5%, apakah ada perbedaan nilai. Penyelesaian. Yang pertama, kita lakukan terlebih dahulu uji homogenitas untuk menentukan apakah data tersebut homogen atau heterogen. Pertama, kita tetapkan hipotesisnya H0 sigma 1 sama dengan sigma 2 atau varian nilai mahasiswa sama dengan varian nilai mahasiswi. Dan HA-nya varian 1 tidak sama dengan varian 2 atau nilai mahasiswa tidak sama dengan varian nilai mahasiswi. Kemudian kita uji homogenitas menggunakan uji F. Uji F-nya menggunakan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Kita bagi varians yang paling besar dengan varians yang paling kecil, yaitu jadi 6 kuadrat dibagi 5 kuadrat. Dan DF-nya yaitu kan tadi N1 min 1 dan F2 N2 min 1. Kemudian pembilangnya kita ambil yang 9 sampelnya, 9 min 1 karena 9 ini tadi memiliki varians yang lebih besar, maka dia sebagai pembilang. Jadi 9 min 1 sama dengan 8 dan penyebutnya 10 min 1 sama dengan 9. Kemudian kita lihat di tabel F pada alfa 0,05. Jadi yang V1 itu merupakan pembilangnya dan yang V2 yang ke bawah itu merupakan penyebutnya. Jadi kan tadi pembilangnya 8 dan penyebutnya 9. Jadi diketahui nilai F tabelnya itu 3,23. Jadi dapat diketahui bahwa F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Jadi H0 gagal ditolak sehingga pada alfa 0,05 varian nilai mahasiswa sama dengan varian nilai mahasiswi. Nah, kemudian setelah mengetahui bahwa data tersebut homogen, kita uji Bedamian-nya. Kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu menggunakan hipotesis dua arah. H0-nya jika mu A sama dengan mu 1, maka rata-rata nilai mahasiswa sama dengan rata-rata nilai mahasiswi. Maaf, ini maksudnya HA jika mu A tidak sama dengan mu 1. Jika rata-rata nilai mahasiswa tidak sama dengan rata-rata nilai mahasiswi. Nah, kita menggunakan uji T yang datanya homogen, yaitu T sama dengan X bar 1 diambil X bar 2 dibagi SP dikali akar 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, sebelumnya kita cari terlebih dahulu nilai SP-nya menggunakan rumus yang ini dan diketahui bahwa SP-nya itu 5,49. Kita langsung saja masukkan ke dalam rumus T-nya. Jadi 68 min 70 dibagi 5,49
dikali akar 1/9 plus 1/10, jadi hasil akhirnya itu negatif 0,79. Nah, setelah mengetahui nilai uji T statistik T-nya, maka kita menentukan juga nilai DF-nya atau derajat kebebasannya, yaitu dengan rumus N1 plus N2 min 2. N1-nya 9 ditambah 10 itu N2-nya, dan dikurang 2 kita temukan hasil DF-nya itu 17. Nah, setelah kita tahu nilai DF-nya 17, maka kemudian kita cari pada tabel T untuk DF 17. Untuk tadi kan kita hipotesisnya untuk dua pihak, jadi kita pakai untuk yang dua pihak 0,05 dengan DF 17, yaitu didapat hasil 2,11. Maaf, nggak kelihatan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya T hitung yang tadi diketahui T hitungnya min 0,79 kurang dari T tabel, yaitu 2,11, maka H0-nya gagal ditolak. Jadi pada alfa 5%, rata-rata nilai mahasiswa sama dengan rata-rata nilai mahasiswi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna nilai statistik pada antara mahasiswa dengan mahasiswi. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Susanti. Baiklah, saya Susanti Armada akan melanjutkan presentasi mengenai contoh kasus uji data homogen yang kedua. Di sini peneliti berkeinginan mengetahui perbedaan masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan para lulusan perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Peneliti mengambil sampel 22 alumni PTN dan 22 alumni PTS. Jadi yang pertama itu proses pengambilan keputusan, hipotesisnya H0, masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara alumni PTN dan PTS adalah sama. HA, masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara alumni PTN dan PTS adalah kedua, ada dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel dengan ketentuan. H0 diterima T hitung jika lebih kecil dari T tabel. H0 ditolak jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel. Dengan menggunakan angka probabilitas dengan ketentuan, H0 diterima probabilitas jika lebih besar taraf nyata. H0 ditolak probabilitas jika lebih kecil atau sama dengan taraf nyata. Data penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada cara menggunakan Excel. Terdapat dua rumus t-test yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila tipe datanya adalah interval atau rasio, yaitu rumus 1 itu ada T sama dengan X bar 1 min X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Rumus yang kedua ada T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dalam kurung N1 min 1 dikali S1 kuadrat plus N2 min 1 dikali S2 kuadrat dalam kurung 1 per N plus 1 per N1 plus 1 per N2 per N1 plus N2 min 2. Dengan ketentuan, bila jumlah anggota sampel 1 dan 2 sama dan varian homogen, maka dapat digunakan rumus 1 dan 2. Yang kedua, untuk mengetahui T tabel digunakan DK yang besarnya N1 plus N2 min 2. Yang ketiga, bila jumlah anggota sampel 1 dan 2 tidak sama dan varian homogen, maka dapat menggunakan rumus besarnya DK adalah N1 min N2 min N2. Yang keempat, bila jumlah anggota sampel 1 dan 2 sama dan varian tidak homogen, maka dapat digunakan rumus 1 dan 2. Untuk mengetahui T tabel digunakan DK yang besarnya N1 min N2 atau N2 min 1. Yang kelima,
Bila jumlah anggota sampel 1 dan 2 tidak sama dan varian tidak homogen, maka dapatkan 1. Untuk mengatur tabel digunakan deka yang besarnya N1 dan N2 min 1 dibagi 2 dan kemudian ditambah dengan harga T yang terkecil. Sebagai contoh N1 sama dengan 25, berarti deka sama dengan 24. Maka harga T tabel sama dengan 2,797, N2 sama dengan 13, deka sama dengan 12, harga T tabel sama dengan 3,005. Untuk kesalahan 1% uji dua pihak, jadi harga T tabel yang digunakan adalah 3,005 dikurang 2,797 dibagi 2 sama dengan 0,104. Selanjutnya harga ini ditambahkan dengan yang terkecil, jadi 0,104 ditambah 2,797 sama dengan 2,901. Karena untuk menguji homogenitas varian adalah dengan menggunakan rumus kemudian kalau di Excel maka akan terdapat aplikasi datanya sebagai berikut. Untuk menguji hipotesis dengan membandingkan antara T hitung dengan T tabel, maka T tabel untuk derajat kebebasan 22 ditambah 22 dikurang 2 adalah 42. Untuk kesalahan 5%. Dengan uji dua pihak adalah 2,0180823441. Ternyata T hitung 0,115 kecil dari T tabel 2,01808231, maka 0 diterima dan berarti tidak dapat perbedaan menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara alumni PTN dan alumni PTN sehingga variannya adalah heterogen. Di samping menjabarkan di atas, t-test dependen yang variannya homogen juga dapat diaturkan dengan data analis sebagai berikut. Setelah dipilih data analis dari tools, maka pilihlah t-test to sample assuming actual variance sebagai berikut ini. Kemudian yang kedua, setelah keluar gambar seperti gambar berikut ini, klik di kolom variabel one range, lalu bloklah seluruh n. Selanjutnya, klik pada kolom variabel range, lalu bloklah seluruh data PTS. Apabila peneliti berhipotesis bahwa tidak terjadi perbedaan masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan PTN dan PTS, maka pada kolom hipotesis mean difference diisi dengan 0. Selanjutnya, aktifkan label selalu di atas data yang terketik diberi label dan tadi juga termasuk di blok untuk ditampilkan. Setelah itu klik OK. Kemudian yang ketiga, berikut ini adalah output dari aplikasi di atas. Kelebihan dari aplikasi data analis adalah adanya tampilan tabel dengan angka 5%, baik untuk uji satu sisi maupun dua sisi. Kesimpulannya dari seluruh perhitungan di atas, ternyata hasilnya sama karena T hitung sama dengan 0,114815,827 itu lebih kecil dibandingkan T tabel sama dengan 2,01808231 untuk alfa 5% dan uji dua sisi, maka H0 diterima dan HA ditolak. Oleh karena itu, H0 yang berbunyi tidak terjadi perbedaan masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan PTN dan PTS dapat diterima di pelaku untuk populasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada cara menggunakan SPSS. Yang pertama, setelah data diinput, lalu klik analis, kemudian compare means, kemudian independent sample, t-test, bagaimana gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua, setelah keluar gambar seperti gambar di bawah ini, destinasikan variabel masa menunggu
test variable dan lulusan file grouping variable. Setelah itu klik define group. Kemudian yang ketiga, setelah keluar gambar seperti gambar di bawah ini, ketiklah 1 di grup 1 dan 2 di kolom grup 2. Lalu ketik continue, lalu klik OK. Kemudian yang keempat, tampilan di bawah ini adalah output hasil perhitungan t-test independen dengan SPSS. Kemudian jumlah sampel lulusan PTN PTS adalah sama, yaitu 22. Lulusan PTN rata-rata menunggu untuk mendapatkan pekerjaan selama 2,9 tahun, sedangkan lulusan PTN rata-rata menunggu pekerjaan adalah selama 2,86 tahun. Kemudian kesimpulannya, analisis data terbagi menjadi 2 bagian. Jadi yang pertama yaitu relevant test for equality of means, menunjukkan hasil uji kesamaan ragam atau uji homogenitas. Bagian kedua yaitu test for equality of means, menunjukkan hasil uji kesamaan rata-rata. Pada kolom level test for equality of variance diperoleh nilai signifikan 0,164 lebih besar dari alfa 0,05 sesuai dengan aturan pengambilan keputusan. Jika signifikan lebih besar 0,05 maka H05. Artinya tidak ada perbedaan varian atau ragam antara data masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan PTN dan PTS. Kedua data penelitian tersebut homogen. Sebagai konsekuensinya, maka untuk hasil t-test for equality of means yang digunakan yaitu yang ada pada baris equal variance asumsi. Pada baris ini diperoleh nilai yaitu 0,909 sesuai dengan aturan dan keputusan. Jika signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima atau H1 dapat ditolak. Artinya tidak ada perbedaan masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan PTN dan PTS. Slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vini Cynthia. Baiklah, sepertinya Vini lagi terkendala sinyal ya. Jadi saya melanjutkan bagian Vini. Di sini ada uji T dengan sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, atau ini uji heterogen, uji untuk data yang heterogen. Di sini ada langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama itu membuat hipotesis, H0-nya itu mu 1 sama dengan mu 2, H1 itu mu 1 kurang dari mu 2. Lalu H0 ini untuk yang 2 arah, ini kan yang 1 arah ya yang tadi. Ini untuk yang 2 arah, H0 mu 1 sama dengan mu 2, H1 mu 1 sama dengan lebih dari mu 2. Lalu ada H0 mu 1 sama dengan mu 2, H1 mu 1 tidak sama dengan mu 2. Yang kedua itu menentukan taraf signifikansi alfa untuk mendapatkan T-tabel dengan cara menentukan DF. DF sama dengan S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 dikuadratkan. Jadi S1 kuadrat per N2 per N1 dikuadratkan per N1 min 1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan dibagi N2 min 1. Lalu setelah itu menentukan statistik ujinya dengan cara menguji T-nya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus T sama dengan X bar 1 min X bar 2 dikurang D0. Jadi akar S kuadrat per N1 S kuadrat per N2, dimana di sini keterangannya X bar 1 itu adalah rata-rata sampel 1
dan X bar 2 itu merupakan rata-rata sampel 2, lalu ada D0, asumsi selisih dari mu1 min mu2, yang dihipotesiskan jika tidak disebutkan maka dihasilkan 0, lalu S1 atau standar populasi 1, dan S2 standar deviasi populasi 2, N1 yaitu jumlah sampel populasi 1, N2 itu jumlah sampel populasi 2. Setelah itu menentukan kriteria uji. Di sini ada mu1 kurang dari mu2. Jika T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih dari min T tabel, maka H0 diterima. Lalu yang kedua itu ada mu1 lebih dari mu2. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Lalu ada yang mu1 tidak sama dengan mu2, itu jika T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih dari min T tabel atau T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Yang kelima ini membuat kesimpulan. Next, ayo. Di sini contoh kasus dari untuk yang sampel heterogen. Suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah nilai mata kuliah statistika sosial yang diberikan pada mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi memiliki perbedaan atau tidak. Untuk itu diambil sampel sebanyak 10 nilai mahasiswa prodi politik dan 10 nilai mahasiswa prodi sosiologi. Berikut ini adalah datanya. Itu ada prodi politik ada 10 siswa dan prodi sosiologi 10 siswa dengan taraf signifikansi 5%. Lakukan pengujian apakah terdapat perbedaan nilai mata kuliah statistik sosial antara mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi dengan asumsi variasi yang tidak sama. Tadi kan sudah disebutkan bahwa jika variasi sama maka ini merupakan sampel heterogen. Kalau sampel datanya merupakan sampel homogen. Di sini cara manual terlebih dahulu diketahui, misalnya mu1 adalah prodi politik atau X bar 1, itu rata-ratanya. Kalau mu2 sama dengan prodi sosiologi X bar 2. Di sini kita tentukan X bar 1 terlebih dahulu dengan menambah semua data prodi politik lalu dibagi 10. Jadi kita menemukan bahwa hasilnya itu 65,1 untuk X bar 1 dan X bar 2 nya juga sama, ditambahkan semua data 10 siswa lalu dibagi 10 dan hasilnya 70,4 untuk prodi sosiologi. Lalu kita mencari S-nya terlebih dahulu. S1-nya itu dengan rumus S1 kuadrat dengan rumus sigma X1 dikurang X bar 1 kuadrat dibagi N min 1. Jadi di sini sigma X1 min X bar 1 kuadrat itu 63,65 dikali 1 kuadrat ditambah 78. Pokoknya ini semuanya dari satu data itu dikurangi X bar 1 lalu dikuadratkan. Lalu untuk dibagi N min 1-nya, N-nya 10 dikurang 1. Jadi hasilnya di sini 317,878. Kan itu masih S1 kuadrat. Lalu kalau misalnya mau dihilangkan S kuadrat itu jadi diakarkan kan. Jadi diakarkan akar 317,878 jadi hasilnya 17,83. Untuk yang S2 kuadrat itu sama saja tadi, sigma X1 dikurang X bar 2 ya, jadi dikuadratkan satu-satu itu sampel datanya lalu
dibagi 10 min 1, hasilnya 77,822, tapi ini masih X kuadrat, jadi diakarkan biar ketemu S2, jadi akar 77,822 hasilnya 8,82. Selanjutnya ini mencarinya. Yang pertama mengenai hipotesis 0, yaitu mu 1 sama dengan 2, itu tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa politik dan sosiologi. Yang satu tidak sama dengan mu 2, ada perbedaan rata-rata mahasiswa politik dan sosiologi. Tentukan selanjutnya itu menentukan taraf signifikansinya untuk mendapatkan tabel. Alfa sama dengan persen, yaitu sama dengan 0,52 sama dengan 0,025. DF di sini kita menentukan juga, yaitu rumus S1 kuadrat dibagi N1 S2 kuadrat dibagi 2 dikuadratkan dibagi S1 kuadrat per N1 dikuadratkan dibagi per N1 min ditambah S2 kuadrat per 2 dikuadratkan per N2 min 1. Maaf. Lalu dimasuk semua yang tadi sudah dikasih, dan hasil sini ada hasilnya itu 1565,78 per 119. Hasilnya DF-nya itu 13,158 yang dibulatkan menjadi 13. Lalu 13 ini kita melihat ke T-tabel. T-tabel kan tadi sudah ada ya, seperti yang sebelumnya. Jadi di sini saya tidak menyantumkan T-tabelnya. Itu kita menemukan 2,160. Selanjutnya itu menentukan statistik uji. Kita mencari T hitung dengan rumus T sama dengan X bar 1 min X bar 2 dikurang D0 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat akar S2 kuadrat per N2. Di sini kan sudah diketahui semua ya sebelumnya, X bar 1, X bar 2, dan D0-nya itu tadi karena tidak diasumsikan di soal jadi dikurang 0. Lalu dibagi akar S1 kuadrat tadi kan sudah ada, N1 juga sudah ada, semuanya jadi dimasukkan. Di sini hasilnya min 5,3 per akar 395,7 per 10 sama dengan min 5,3 per akar 39,57. Jadi hasilnya itu min 5,3 per 6,29, dan di sini dihasilkan min 0,843 yang merupakan T hitung. Next. Jadi selanjutnya itu kan menentukan kriteria uji. mu 1 tidak sama dengan mu 2. Tadi kan ada di atas ada langkah-langkah pengujiannya. Jadi kita menentukannya mu 1 tidak sama dengan mu 2. Jika T hitung kurang dari min T tabel, maka H0-nya ditolak. Dan jika T hitung lebih dari min T tabel, maka H0-nya diterima. Kesimpulannya, karena T hitungnya itu min 0,843 lebih dari min 160 yang tadi merupakan T tabel, maka H0-nya diterima. Dari kriteria ini kita bisa melihat, jadi menyimpulkan H0-nya diterima. H0 artinya itu tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dan sosiologi. Dan ini dia
Next. Dari sini ada cara menggunakan Excel, tapi kita tidak menemukan soal yang sebelumnya menggunakan Excel. Di sini kami ada contoh soal lain, yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui kecepatan memasuki dunia kerja antara lulusan SMA dan STM. Yang pertama, langsung saja kita menentukan hipotesisnya, yaitu H0, masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara alumni STM dan SMA adalah sama. Ini H1, menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara alumni STM dan SMA adalah tidak sama. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel dengan ketentuan H0 diterima, T hitung kurang dari tabel, H0 ditolak, T hitung kurang dari tabel dengan menggunakan angka probabilitas dengan ketentuan H0 diterima, probabilitas lebih besar dari taraf nyata atau angka. H0 ditolak jika probabilitasnya itu kurang dari sama dengan taraf nyata atau angka. Next. Ini data penelitiannya tentang perbandingan waktu mendapatkan pekerjaan antara lulusan SMA dan STM sebagai berikut. Jadi dimasukkan dalam bentuk Excel ya. Masa menunggunya ada di situ untuk SMA dan masa untuk lulusan dan lulusannya itu ada SMA dan STM. Lanjut. Terdapat dua rumus t-test yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau independen bila tipe datanya adalah interval atau rasio. T sama dengan X bar 1 min X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 tambah S kuadrat per N2. Rumus ini rumus yang pertama, lalu ada juga rumus yang kedua, X bar 1 min X bar 2 per akar N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 dibagi N1 plus N2 dikurang 2. Bila jumlah anggota sampel 1 dan 2 sama, maka varian homogen, maka dapat digunakan rumus 1 dan 2. Untuk mengetahui T tabel menggunakan DK yang besarnya N1 plus N2. Bila jumlah anggota sampel 1 dan 2 tidak sama dan varian homogen, maka dapat menggunakan rumus 2 besarnya DK adalah N1 min N2 min 2. Bila jumlah anggota sampel 1 dan 2 sama dan varian tidak homogen, maka dapat digunakan rumus 1 dan 2 untuk mengetahui T tabel digunakan DK yang besarnya N1 min 1 atau N2 min 1. Next. Bila jumlah anggota sampel 1 dan 2 tidak sama dan varian tidak homogen, maka dapat digunakan rumus 1 untuk mengetahui T tabel digunakan DK yang besarnya N1 min 1 dan N2 min 1 dibagi 2 dan kemudian ditambah dengan harga T yang terkecil. Sebagai contoh, N1 sama dengan 25 berarti DK sama dengan 24, maka harga T tabel 2,797, N2 sama dengan 13, DK sama dengan 12. Harga T tabel 3,005 untuk kesalahan 1% jika dua pihak. Jadi harga T tabel yang digunakan adalah 3,005 kurang 2,797 dibagi 2 sama dengan 0,104. Selanjutnya harga ini ditambah dengan T yang terkecil, jadi 0,104 plus 2,797 sama dengan 2,901. Untuk menguji homogenitas varians adalah dengan menggunakan rumus F varians terbesar per varians terkecil, seperti tadi yang sudah dibilang. Next. Manakala dihitung dengan Excel, maka terlihat aplikasinya sebagai berikut. Carilah varian dari sampel SMA maupun STM,
lalu kurangi masing-masing skor dengan mean masing-masing, kuadratkan masing-masing skor, hasil pengurangan nomor 2, jumlahkan seluruh skor hasil pengkuadratan beda sampel masing-masing, hasil nomor 4 dibagi dengan jumlah sampel dikurangi 1, dan inilah variansnya. Carilah homogenitas varians dengan cara varians terbesar dibagi varians terkecil. Bandingkan hasilnya itu dengan F tabel. Manakala F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka berarti varian homogen. Ternyata hasilnya 3,483 lebih besar dari tabel 2,218 sehingga variansnya heterogen. Next. Dan di sini selanjutnya kita menganalisis data dengan menguji homogenitas data dengan menggunakan Excel. Seperti tadi, sepertinya sama ya. Klik data, terus data analyze, lalu ada gambar seperti ini dan klik F-test to samples for variances, lalu klik OK. Selanjutnya, setelah keluar gambar ini, lalu klik di kolom variabel 1, lalu blok data SMA, dan klik variabel 2, lalu blok data STM, lalu klik OK. Next. Dan inilah hasilnya untuk F-test to sample variance. Skor F hitungnya sebesar 3,483, seterusnya, dan nilai kritis sebesar 2,218897. Ternyata juga sama dengan hasil penjabaran rumus. Next. Lalu ingin menguji tes independen yang variasi heterogen itu dengan menggunakan ini, klik data di tools tadi, lalu klik data analyze, dan ada gambar seperti ini, lalu kita klik t-test to sample assuming unequal variance, lalu klik OK. Selanjutnya, setelah keluar seperti tadi, ini untuk heterogen seperti tadi ya, maka pada kolom hypothesize mean difference diisi dengan 0. Lalu selanjutnya aktifkan label. Kalau di atas data yang kita ketik diberi label, dan tadi juga termasuk di blok untuk ditampilkan. Lalu klik OK. Next. Nah, berikut ini data outputnya. T-test to sample assuming unequal variances. Dari seluruh perhitungan di atas ternyata hasilnya sama, karena saya hitung lebih besar dari tabel, maka harus ditolak dan HA diterima. Oleh itu HA bunyi terjadi perbedaan. HA RI terjadi perbedaan masa menunggu mendapatkan pekerjaan antara lulusan SMA dan M dapat diterima dan pelaku populasi. Selanjutnya dijelaskan dari Vini pada sini ada seperti tidak ada ya. Ya udah, saya ulang lagi. Ini data yang tadi heterogen. Mari dengan menggunakan PSS. Saya di sini pertama kita input datanya. Sudah punya cara input datanya di table view. Lalu masukkan tiap-tiap data di data view ya. Lalu di sini setelah kita tanya, klik analyze, bagian analyze, klik compare means, dan di situ ada independent sample t-test. Next, yang kedua, setelah keluar gambar seperti ini, tadi ada dua yang nunggu dan bisa di
kotak gede ini. Lalu kita nunggunya dimasukin ke variabel S dan lulusan dimasukin ke grup variabel. Klik define groups. Next. Setelah keluar seperti ini, kita grup yang satu, lalu kita ketik nomor 1 dan grup yang 2 untuk 2, lalu kita klik continue. Oke. Itu tampilan bawah ini adalah outputnya dari tes dependen SPSS. Di situ tampilan ada N, lulusan SMA itu 22 orang dan lulusan STM ada 8 orang. Rata-rata lulusan SMA itu memasukinya kerja selama 0,991 tahun, sementara lulusan STM menunggu dengan 1,778 tahun. Next. Di sini ada tabel kedua, yaitu independent test. Jadi di sini kita kan sampel heterogen. Kita menggunakan di sini kan ada dua kan, variances sama variances not-term. Kita pakai yang variances not-term. Jadi kita hitung ini untuk analisis ini adalah 3,6. Apabila dibandingkan dengan tabel 0,05 33 sebesar 0,57, maka alat satu diterima karena itu lebih besar dibandingkan tabel 0,533. Kesimpulan yang sama kita dapat ketika digunakan signifikasi sebesar 0,0 yang lebih rendah dibandingkan skor alfa 0,5. Kesimpulan dari hasil analisis ini, H1 artinya masa menunggu untuk mendapatkan ketentuan SMA TM itu berbeda dan diterima berlaku kopi. Next, yang tadi saya bilang bahwa hasil analisis independen dan ada 2 kolom. Untuk kolom yang hasil analisis frekuensinya homogen dan satunya heterogen. Menggunakan kolom tentukan oleh hasil F-test signifikansinya. Apabila signifikansi di 0,6, maka yang ada di kolom heterogen atau variances potassium yang ditekan. Kalau signifikansi F-test lebih dari 0,5, maka gunakan variances atau tabel yang homogen. Next. Ini ada uji proporsi untuk 2 proporsi. Uji hipotesis itu pengujian proporsi masing-masing tersebut dari 2 proporsi yang berbeda independen. Pengujian 2 proporsi ini dilakukan ketika membandingkan apakah pada populasi pertama lebih kecil atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Syarat atau asumsinya itu pada datanya bukan data atau induk. Data diambil harus atau contohnya misalnya ada orang tua yang akan anaknya ke A, masih menimbang-nimbang apakah memasukkan ke A atau penafsirnya itu sekolah B. Dia merasa yakin menyekolahkan anak sekolah A apabila proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri sekolah A lebih tinggi pada sekolah yang B. Next, di sini adalah pengujian sama hipotesis juga. Jadi hipotesis ujinya ada untuk uji 2 arah dan uji 1 arah seperti yang tadi saya bilang. Sama ya kayak uji homogen heterogen. Uji 2 digunakan untuk mengetahui apakah populasi memiliki yang sama atau tidak. Sedangkan uji isi digunakan untuk mengetahui apakah pertama memiliki proporsi lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan proporsi yang pada populasi kedua. Hipotesis arahnya seperti H0 sama dengan P2, 1 P1 tidak sama dengan P2. Lalu untuk hipotesis uji yang 1 arah itu ada H0
P1 lebih dari sama dengan P2, H1 P1 kurang dari P2, atau H0 P1 kurang dari sama dengan P2 dan H1 P1 lebih dari P2. P merupakan proporsi ya, jadi ada proporsi populasi pertama dan proporsi populasi kedua. Next. Di sini menentukan tingkat signifikansinya. Biasanya kita memakainya 95% atau 1 min alfa sama dengan 0,95. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, misalnya 90%. Dan itu juga bisa diperbesar, misalnya 99%. Jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau 1 min A 0,95, maka tingkat signifikansinya adalah 5% atau alfa sama dengan 0,05. Lalu setelah itu menentukan statistik uji dengan rumus Z sama dengan P1 min P2 dibagi akar P dikali 1 min P per N2, di mana P1 itu X1 per N1, X2 P bar itu berarti X1 plus X2 per N1 plus N2. Sini ada keterangannya ya teman-teman. Lalu setelah itu menentukan daerah kritis. Daerah kritis adalah daerah yang digunakan untuk menolak atau tidak menolak H0. Titik kritis untuk uji 2A itu ada Z alfa 2 dan Z alfa per 2. Untuk di satu arah min Z alfa saja. Untuk H0-nya P1 lebih dari sama dengan P2, dan Z alfa untuk H0 P1 kurang dari sama dengan P2. Lalu membuat keputusan. Keputusan untuk uji 2 arah ini adalah tolak H0 apabila Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Keputusan untuk uji satu arah adalah untuk H0 itu P1 lebih dari sama dengan P2 dan H1 P1 kurang dari P2, H0 apabila Z kurang dari min Z alfa. Untuk H0 P1 kurang dari sama dengan P2 dan H1 P1 lebih dari P2, berarti tolak H0 apabila Z kurang dari Z alfa. Lalu setelah itu menarik kesimpulan. Contoh soalnya di sini ada siswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula terbaru untuk tanaman cabai. Mereka kelompokkan tanaman cabai menjadi 2 kelompok. Kelompok tanaman cabai pertama itu dan kelompok tanaman cabai kedua tidak diberi pupuk. Dari 205 batang tanaman cabai yang diberi pupuk mati sebanyak 11. Sedangkan dari 100 batang tanaman cabai yang tidak diberi pupuk juga mati dengan 15 batang. Dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah pemberian pupuk formula terbaru pada cabai akan menjadi lebih baik daripada tidak diberi pupuk? Hanya dari soal diketahui X1-nya itu 15 tadi yang I dan X juga 15, lalu N1-nya 250 batang, N2-nya juga 250 batang. Next. Dari langkah-langkah dari yang diketahui tadi kita dapat menentukan hipotesis. Yang pertama, pemberian pupuk formula terbaru pada cabai akan berdampak lebih baik daripada tidak diberi pupuk. Maksud dari pernyataan tersebut adalah ingin diketahui apakah proporsi mati pada cabai beri pupuk lebih rendah dari proporsi mati
ada cabai yang tidak diberi pupuk. Misalkan P1 adalah proporsi mati cabai yang diberi pupuk dan P2 adalah proporsi mati cabai yang tidak diberi pupuk. Maka P1 kurang dari P2. Dengan demikian, hipotesis yang digunakan adalah H0 P1 lebih sama dengan P2. H1 P1 kurang dari P2. Next. Selanjutnya menentukan tingkat signifikansinya. Tadi kan ketahui 95% berarti apanya itu 0,05 atau 5%. Lalu menentukan statistik uji dengan rumus Z yang sudah dijelaskan. Kita masuk sebelum menggunakan rumus tersebut, kita tentukan terlebih dahulu komponen-komponen yang digunakan. Nah, di sini P1, kita mencari P1 dengan rumus X1 per N1 yang tadi sudah diketahui, hasilnya 0,06, P2 hasilnya 0,05, lalu P barnya itu hasilnya 0,0667, dan kita masukkan ke rumus mencari nilai Z. Hasilnya jadi min 0,057. Next, terakhir. Lalu menentukan daerah kritis. Karena pengujian di atas adalah pengujian satu arah, maka tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Dengan demikian, daerah kritisnya adalah nilai di bawah min Z 0,05. Sama dengan kita lihat di tabel bahwa min Z 0,05 itu dapatnya hasilnya itu 1,645. Lalu setelah itu kita mengambil keputusan. Tapi diketahui bahwa tadi Z hitungnya itu min 0,057, Z tabelnya min Z 0,05, yang hasilnya itu sama dengan min 1,645. Oleh karena itu, arena Z kurang dari min Z 0,5, maka keputusannya adalah H0 ditolak H0. Jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan data bagian pemberian dan angka pemberian formula terbaru pada maka tingkat dan 20% proporsi mati yang diberi pupuk lebih sedikit dengan proporsi cabai yang tidak diberi pupuk. Dengan demikian, pemberian pupuk formula terbaru cabai akan jadi lebih baik daripada tidak diberi pupuk. Terima kasih. Sepertinya Vininya tidak ada ya. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Yes, baby. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila terjadi ada kesalahan, kami mohon maaf karena kami juga masih sama-sama belajar ya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.